Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi Javasoft Bengkel, yaitu software yang digunakan untuk mengelola penjualan maupun untuk mengelola servis bengkel, baik bengkel tersebut untuk bengkel sepeda motor maupun bengkel mobil. Pertama-tama kita login terlebih dahulu, kita masukkan username dan password seperti ini. Setelah masuk, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini ada data untuk bisnis Anda. Anda bisa mengubah di menu pengaturan untuk nama toko atau nama usaha Anda. Di sini bisa diubah, kemudian alamat dan juga nomor telepon. Kemudian di menu dashboard ini juga ada tampilan untuk melihat pendapatan servis pada bulan ini. Kemudian ada data penjualan total, produk terjual dan juga piutang. Kemudian di sini juga disajikan grafik penjualan dan juga laba untuk tahun ini. Di bagian menu samping kiri ada menu untuk master. Di sini kita bisa menambahkan beberapa bagian. Misalkan di sini ada master barang, jasa, kategori, satuan dan sebagainya. Kemudian untuk penjualan ada di menu point of sale. Kemudian ada menu bengkel, nanti yang kita gunakan untuk mengelola servis pada bengkel kita. Kemudian ada juga menu transaksi, laporan, kemudian pengguna, pengaturan, dan informasi. Oke, untuk mencoba aplikasi ini, kita buat dulu data barangnya. Di sini masih kosong. Untuk menambahkan data barang, silahkan klik tombol Add New seperti ini. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan data barang mulai dari kode barang. Di sini Anda bisa memasukkan secara manual atau saya buat otomatis dengan klik auto seperti ini. Kemudian kita masukkan nama barang. Di sini misalkan saya menambahkan nama barangnya adalah oli Yamaha, misalkan seperti ini. Kemudian kategorinya di sini bisa kita tambahkan ya. Misalkan di sini saya tambahkan kategori oli. Kemudian untuk satuannya kita bisa memilih. Di sini saya pilih yang pieces. Jika Anda ingin menambahkan, bisa klik tombol plus di samping. Kemudian kita masukkan harga belinya. Misalkan saya masukkan saja 30.000. Untuk harga jualnya saya masukkan 40.000. Kemudian untuk jenis, di sini ada pilihan produk atau spare part. Misalkan nanti jika kita melakukan servis, barang ini masuk ke dalam spare part untuk servis, kita bisa memilih yang spare part. Jika bukan, ya kita pilih yang produk seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan merek ya. Ini opsional, bisa dikosongi. Kemudian kita juga bisa memilih supplier. Kemudian kita masukkan stok barang. Nah, di sini untuk stok kita harus mengisi, karena nanti jika terjadi penjualan, jika stok kosong tidak bisa dilakukan transaksi. Misalkan saya isi 100 seperti ini. Kemudian stok minimal ini saya kosongi saja. Kemudian untuk expirednya saya masukkan misalkan 1 tahun ya. Oke, jika sudah klik simpan data. Nah, di sini data barang akan otomatis sudah tersimpan di sini ya. Selanjutnya untuk melakukan transaksi servis, kita pilih menu bengkel, kemudian pilih terima servis. Di sini kita akan menambahkan servis baru, jadi klik tambah servis seperti ini.
Selanjutnya kita perlu memasukkan nomor polisi dari kendaraan yang diservis. Kita bisa mencari di data kendaraan ya, jika misalkan kendaraan tersebut sudah pernah diservis. Jika belum ada, kita tambahkan di sini untuk data kendaraannya mulai dari nomor polisi. Misalkan saya isi seperti ini. Kemudian nama pemiliknya, kemudian merek, misalkan saya isi Honda seperti ini, kemudian saya klik save. Di sini ada beberapa pilihan warna, tipe, nomor rangka, dan nomor mesin. Ini bisa diisi atau bisa dikosongi ya, tidak ada masalah. Yang penting untuk bagian-bagian yang harus diisi ya, seperti nomor polisi, nama pemilik, dan merek, ini wajib untuk diisi. Kemudian kita simpan, klik save. Jika sudah, kita klik data yang sudah kita masukkan, kemudian pilih kendaraan. Nah, di sini data kendaraan akan langsung masuk ke dalam form tambah servis. Kita juga bisa menambahkan jika kita ingin memodifikasi ya, kita bisa menambahkan tipe, warna, nomor rangka, dan seterusnya. Kemudian untuk keluhan, nah di sini kita bisa memasukkan keluhan dari pelanggan. Misalkan saya isi macet, nah seperti ini. Kemudian untuk kerusakan, di sini kita bisa memasukkan atau bisa kita tambahkan ke dalam data kerusakan. Misalkan di sini saya masukkan oli habis seperti ini. Kita save, kemudian kita pilih. Nah, di sini akan masuk ke dalam data kerusakan. Nanti jika kita ingin menambahkan data kerusakan yang lain, kita bisa menambahkan di tambah data kerusakan. Seperti itu. Kemudian kita wajib untuk menambahkan nama pelanggan, pelanggan yang melakukan servis ke tempat kita. Jika belum ada, kita klik tambah seperti ini, kemudian kita masukkan nama. Yang penting namanya diisi ya. Kemudian untuk alamat ini opsional. Misalkan saya isi seperti ini. Untuk nomor HP juga sama, ini diisi. Nah, setelah disimpan, kita pilih data yang kita masukkan tadi. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan nama mekanik atau teknisi yang menghandle servis tersebut. Misalkan saya tambahkan di sini untuk mekanik 1. Misalkan saya isi seperti ini. Kemudian klik pilih. Nah, di sini kita bisa menambahkan sampai 3 mekanik. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, di sini selanjutnya Anda diminta untuk memilih apakah akan mencetak nota penerimaan atau tidak ya. Jika kita ingin mencetak nota penerimaan, maka nanti akan dicetak di printer dan bisa diserahkan kepada customer kita. Misalkan kita klik cetak. Nah, selanjutnya akan dicetak ke printer dan nanti akan diserahkan ke customer. Nah, setelah data motor sudah masuk, selanjutnya untuk proses servisnya, di sini kita klik detail. Nah, di sini kita bisa mengedit untuk menambahkan jasa atau menambahkan barang. Jadi misalkan di sini kita masukkan untuk jasa servis kita. Di sini masih kosong, jadi belum ada. Kita harus menambahkan jasa servis yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini saya kasih kode seperti ini, oli gini. Kemudian nama jasanya saya kasih nama ganti oli. Kemudian untuk harga servisnya kita masukkan misalkan
20.000. Kemudian klik save. Selanjutnya kita pilih jasa seperti ini. Nah, maka di sini untuk biaya jasa akan otomatis terisi 20.000. Jika kita ingin menambah jasa yang lain ya, kita bisa memasukkan di tambah jasa seperti ini ya. Kemudian setelah memasukkan jasa, kita memasukkan barang ya. Karena tadi kita untuk mengganti oli, kita membutuhkan oli, kita cari data barangnya yaitu oli, misalkan ini tadi yang sudah kita input, oli Yamaha, kemudian pilih barang seperti ini. Kemudian selanjutnya semua jasa dan spare part ini nanti akan terakumulasi, akan dihitung dan totalnya akan masuk ke bagian grand total seperti ini. Jadi untuk spare part 40.000, jasa 20.000. Nah, selanjutnya untuk pembayarannya ya kita bisa memasukkan di sini. Kita masukkan manual maupun kita bisa klik lunasi seperti ini. Maka otomatis terisi 60.000. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih status service. Jika tadi ketika awal customer menyerahkan kendaraannya ya, proses yang pertama itu statusnya adalah diproses. Nah, jika sekarang sudah ganti proses dikerjakan, kita bisa klik status dikerjakan seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Oke. Nanti ketika kita lihat di bagian tabel terima servis di sini statusnya adalah dikerjakan. Nah, jika kita ingin mengubah status, kita kembali edit detail barang tersebut. Kemudian di sini jika barang atau kendaraan tersebut sudah selesai diservis ya, kemudian diambil, ini statusnya bisa kita ganti diambil seperti ini. Kemudian untuk tanggal pengambilannya kita masukkan. Nah, kemudian kita bisa memasukkan data kilometer dari kendaraan kita. Misalkan untuk kilometer sekarang misalkan 10.000. Nah, kita bisa memasukkan kilometer selanjutnya untuk pedoman bagi customer ketika dia akan ganti oli di waktu selanjutnya gitu ya. Misalkan saya isi 20.000 km. Kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, seperti ini. Ketika data barang sudah diambil, ini tidak bisa diganti ya. Jadi statusnya akan dikunci sehingga dia tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, kita bisa mencetak nota penerimaan tadi yang sudah kita cetak ya. Kemudian untuk pengambilan kita juga bisa mencetak untuk pengambilannya seperti ini ya. Oke, kita kembali ke tabel terima servis. Di sini kita lihat statusnya sudah diambil. Nah, jika status sudah diambil, maka kita bisa melihat pendapatan servis. Nah, di sini pendapatan servis akan muncul jika status sudah diambil. Di sini ada catatan pendapatan untuk servis ini dihitung dari servis yang sudah diambil. Jadi jika servis belum diambil, maka dia tidak terdata di pendapatan servis. Nah, kita bisa melihat di sini untuk data servis yang sudah selesai dan diambil, maka di sini akan muncul pendapatan untuk spare part dan pendapatan untuk jasa. Jadi di sini kita bisa melihat untuk spare part ini total pendapatannya adalah 40.000, kemudian untuk jasa totalnya adalah 20.000. Dan di sini terakumulasi total pemasukan untuk servis adalah 60.000. Baik, demikian tutorial atau panduan untuk menggunakan software JavaSoft Bengkel. Jika Anda memiliki usaha di bidang bengkel, sepeda motor atau mobil, bisa menggunakan JavaSoft
bengkel untuk mengelola usaha Anda. Terima kasih.